berpindah atau bergeser ke tepi pantai ini di rumah Pak Ketua RT, Ketua RT 03 Pak Chandra, Pak Zulkifli. Oke, ya, izin Pak. Jadi saya melanjutkan obrolan dengan Lurah Barancadi, Kota Makassar, Kecamatan Sangkarang. Ini berkaitan dengan denyut pulau ini sebagai salah satu pilar di beranda Kota Makassar. Saya sebut pilar karena Barancadi ini memegang peran kunci juga untuk pembangunan masyarakat pesisir dan pulau-pulau, di mana inilah salah satu pulau yang menurut saya punya pengalaman panjang dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, dan dari pengalaman itu sehingga sosok di samping kiri saya ini Pak Hamzah mendapat kepercayaan sebagai lurah di Pak Hamzah. Ini sejak kapan mulai menjabat lurah di sini? Saya jadi lurah di sini sejak kira-kira sedikit ya. Dilantik tinggal 31 Desember tahun 2021 kemarin. 31 Desember 2021. Jadi aktif itu mulai 1 Januari 2022. Oke. Ini sudah masuk tahun 2003, berarti setahun lebih ya. Oke, pernah mendengarkan kira-kira Pak Wali Kota, Pak Dhani, harapannya apa yang disampaikan ke Pak Hamzah untuk memimpin Barancadi? Apa pesannya beliau? Harapannya bagaimana Barancadi ini bisa sama dengan pulau-pulau yang lain juga, bangun bagus ya. Dan yang kedua, bagaimana selaku pemerintah kelurahan membantu Pak Dhani dalam melaksanakan program-program yang dilakukan, yang diprogramkan. Contohnya ya dalam hal ini sekarang ini adalah bagaimana membenahi lorong wisata. Dan yang kedua, bagaimana membuat suatu kegiatan-kegiatan yang dapat berguna bagi masyarakat. Seperti tadi itu ada kita bentuk di sini namanya kelompokan lorong. Dan yang kedua, beberapa kegiatan UKM lainnya yang ada di lorong itu kita kembangkan sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat yang ada di lorong itu. Program dana misalnya seperti Jagai Anata. Yang kedua terkait dengan kebersihan, bagaimana menjaga kebersihan di setiap wilayah. Dan Padang tidak mau melihat program pulau dalam hal ini Barancadi itu dihalang jorok atau kotor. Sehingga Pak Dhani mau mengharap bagaimana bisa menjaga senantiasa menjaga kebersihan yang ada di wilayahnya. Nah, kenapa? Karena masing-masing kelurahan itu diberikan petugas kebersihan. Ada pembersih ya. Yang bersih pulau. Kebetulan Barancadi di sini ada 4 petugas kebersihan. Ada 4 petugas kebersihan, 4 juga tenaga kebersihan swakelola namanya. Swakelola. Iya, inilah yang bekerja bagaimana setiap hari itu menjaga kebersihan yang ada di wilayah mereka. Ada berapa orang? Karena kalau mendengar cerita di Waralompo itu ada 10 pengangkut sampah. Bukan pembersih dan 5 pengangkut sampah. Kalau di sini? Di sini ada 4 ya? 4 pembersih, penyapu dan 4 swakelola. Itu swakelola maksudnya apa tuh? Swakelola itu yang nanti juga membantu kebersihan bagaimana menangani sampah. Oke. Jadi mereka dapat dukungan seperti honor gitu ya? Iya, dapat honor. Tiap bulan. Iya, tiap bulan. Oke. Terus tadi saya lihat ada juga ini aktivitas perempuan tadi, ibu-ibu PKK tadi saya ikut tadi arisan, kemudian mereka bicara tentang bagaimana kompetisi tanaman sayur ya, dan ada hadiahnya bede tadi itu. Itu bagian dari program ini? Nah, itu adalah bagian dari Pak Dhani ada namanya program 1000 pohon di setiap kelurahan. Jadi ada program Pak Dhani itu bagaimana bisa menanam cabai di setiap lorong itu ada 1000 polybag. 1000 polybag. Di sini? Dia ada 1000 juga polybag yang baru-baru yang dicanangkan bulan kemarin oleh Pak Dhani. Jadi kita serentak di seluruh kelurahan itu untuk menanam 1000 pohon, 1000 polybag di setiap kelurahan. Nah, salah satu yang kita unggulkan di situ adalah cabai. Kenapa cabai ini? Pertama gampang untuk perawatannya, dan kedua cepat untuk dinikmati. Sudah dinikmati? Sudah. Ada hitung sejak kapan mulai itu? Sudah kalau tidak salah sejak bulan 3 kemarin itu. Bulan 3? Iya. Baru 2 bulan. Tapi kangkungnya itu yang ditanamkan sudah dinikmati. Sudah pernah panen. Itu 1000 polybag yang dibagikan ke RT. Tapi di sini Pak Hamzah ada berapa RT, ada berapa RW?
Kalau di Kelurahan Barancadi sendiri itu ada 20 RT. 20 RT, 20 RT, 5 RW. 5 RW termasuk di pulau seberang ya. Termasuk Pulau Langkai. Tapi untuk Pulau Barancadi sendiri di sini ada 2 RW, 8 RT. Tapi Kelurahan Barancadi itu termasuk Pulau Lumu-Lumu juga. Lumu, Langkai, Lanjukan, Bonetambung, dan Barancadi sendiri. Berarti 5 ya? 5 pulau. Wilayah kerja ini. Iya, Wilayah. Oh, luas juga. Luas. Dan masing-masing jarak tempuh yang ada 1 jam, 4 jam. Jauh-jauh seluruh. Iya. Oke. Ini untuk penonton. Jadi Barancadi ini penduduknya berapa? Bonetambung berapa? Lumu-Lumu berapa? Nah, kalau kira-kira bisa kira-kira. Kalau untuk Barancadi di sini ada sekitar 300 lebih. 300 jiwa. Ya, 300. Bukan 300 kakak. Iya, kakak. Oh, oke. Nah, di anu itu ya, kalau di apa namanya? Kalau di Barancadi sendiri di sini ada sekitar 382 kakak di sini. 382 kakak. Nah, kalau Bonetambung itu di RW 3 itu 182 kakak. 182, banyak juga ya. 182 kakak, tapi sekarang data baru sekarang itu sudah hampir 200. Hampir 200 kakak di Bonetambung. Kalau di Lumu-Lumu itu adalah pulau di luar lagi dari Pulau Lumu-Lumu ya. Itu 312 kakak. Banyak besar. Iya. Sedang itu RW 5 ya. RW 5 itu 280 kakak. Dia sekarang juga sudah hampir 300 lebih kakak di sana. Itu di Pulau Langkai itu membawahi lagi Pulau Lanjukan. Oke, Lanjukan ada yang masuk di Langkai itu toh? Iya, RT 5 di sana. Itu 2 itu berapa pulau kakak? Berapa jumlah kakaknya? Kalau jumlah kakak itu keseluruhan ya dari RW 5 itu 288. Wish. Jadi sekarang itu data baru dari Pentar yang baru ini yang dilakukan pendataan itu sudah hampir 300 kakak di RW 5. RW 5. Berarti kalau total ini Barancadi berapa kakak? Kalau jumlah total dari seluruh kakak di sini lebih 1164. 1164 kakak di Kelurahan Barancadi yang menjadi area atau domain pemerintahan tadi. Iya. Oke. Berarti kalau dengan 5 pulau itu berarti isu-isu pembangunan pulau juga pasti kompleks ya, banyak ya. Alhamdulillah. Apa tantangannya kira-kira saat ini sebagai lurah ini apa yang menjadi persoalan? Yang jadi persoalan saya ini sebagai lurah Barancadi karena dia terpisah dari beberapa pulau sehingga butuh penanganan yang lebih baik. Kenapa? Karena tidak mungkin juga hanya satu pelayanan yang dilaksanakan di sini. Pasti juga pulau-pulau lain juga akan butuh juga. Cuma kendala saya tidak ada alat transportasi yang saya gunakan untuk menjangkau pulau-pulau tersebut. Itu tantangan saya. Jadi salah satu cara bagaimana saya untuk ke sana, saya itu bisa kali numpang di kapal-kapal nelayan menuju ke sana. Ini menarik juga ini ya, yang kedua, pelayanan yang kedua, saya lakukan di sana itu pelayanan kalau terkait administrasi seperti pembuatan KTP kakak itu kan dilakukan di Barang Lompok. Nah, terkait dari pengantar-pengantar surat keterangan itu saya itu lakukan dengan sistem WA saja. WhatsApp. Nah, jadi WhatsApp itu RT mengirim ke saya data nama-nama yang akan yang mau dilayani. Nah, tinggal kalau saya print baru saya kirim sistem PDF ke sana lagi. PDF ya. Jadi tinggal di sana itu punya print di sana, tinggal memprintkan di sana langsung sudah selesai. Jadi masyarakat tidak usah lagi ke kantor begitu karena dia butuh biaya banyak. Kan kalau kebetulan dia di Makassar, maka saya layani di pelabuhan. Oke. Di sana harus melayani mereka. Kalau ada di sana dengan sistem kayak tadi itu lewat WhatsApp, kemudian di PDF kan lewat HP, dikirim nanti tinggal mereka ngeprint kan yang penting filenya ada kan. Filenya sudah ada. Itu sudah seperti itu layanannya ya. Oke, menarik teman-teman sekalian. Jadi sebagai lurah ada 5 pulau ini Pak Hamzah mengatakan ada inovasi juga sebenarnya berkaitan dengan memudahkan layanan. Jadi ada komunikasi dengan mungkin ketua RT atau RW di sana untuk yang membutuhkan surat atau apa begitu lewat WhatsApp, kemudian di PDF-kan dan di print oleh yang bersangkutan. Di surat misalnya surat keterangan. Surat keterangan seperti keterangan diteken juga ya. Tidak mampu atau ya gitu. Jadi selama ini itu yang dilayani dan itu bisa cepat ya. Ya bisa cepat tanpa menunggu lama. Itu satu. Yang lain kira-kira apa lagi yang menjadi tantangannya ini yang juga sudah yang terkait dengan tantangan karena kita contoh ya terkait dengan pembangunan infrastruktur. Itu kan sekarang kan ada dana kelurahan. Dana kelurahan itu kan ada dana kelurahan 500 juta per kelurahan. Nah, sementara saya 50 ini yang perlu juga butuh dengan pembangunan infrastruktur. Sehingga sangat-sangat kecil kemungkinannya untuk bisa dinikmati oleh seluruh ini. Karena butuh waktu lama lagi untuk menunggu. Contoh kalau hari tahun ini ditetapkan di Pulau Bonetambung, otomatis nanti Pulau Lumu lagi tahun berikutnya sehingga
tantangan juga buat saya bagaimana terkait dengan pembangunan dana 500 juta itu didiskusikan, dibincangkan di musyawarah kelurahan? Iya, lewat musrembang. Musrembang juga. Kalau seperti ini berarti tahun depan sudah direncanakan. Direncanakan. Misalnya apa yang mereka usulkan itu? Seperti yang diusulkan kalau terkait dengan infrastruktur ya kan dua di sini program di dana kelurahan. Ada pemberdayaan, ada fisik ya. Kalau pemberdayaan itu terkait dengan pelatihan yang berhubungan dengan masyarakat pulau. Kalau seperti kalau pembangunan fisik infrastruktur itu seperti yang dibutuhkan adalah tanggul, paving block, itu yang. Tadi itu ada saya lihat ya ini teman-teman sekalian menarik ya, saya dapat ide ini juga sebenarnya waktu berkunjung ke Lombok Timur waktu itu untuk isu sanitasi. Jadi warga di sini rupanya sudah ada program bagaimana septic tank kolektif ya, dan itu sudah dilakukan ya. Dan ada berapa unit itu yang di? Kalau di sini ada satu unit memang ya, ada satu unit memang dikelola oleh program Kotaku. Itu ada septic tank induk di sana, jadi tinggal nanti itu masyarakat itu masuk mengalirkan ke sana. Iya, itu ada satu unit, dan kedua ada beberapa unit pengolahan yang air limbah yang dari masyarakat di sini langsung terbuang ke laut dengan sudah bersih. Filter ya. Iya. Oke, menarik ini teman-teman sekalian, itu sebagian saya kira, dan pasti masih ada yang lain. Jadi tadi soal layanan ya, bahwa untuk melayani ke 5 pulau itu Pak Hamzah mengatakan perlu dukungan untuk sarana transportasi. Dan saya kira perlu dipikirkan untuk siapapun, baik pemerintah provinsi, kota, pusat, tentang layanan untuk masyarakat pesisir atau pulau-pulau di Kota Makassar. Ada 50 tadi itu, saya kira jumlah penduduknya juga luar biasa ya, ada 1.500-an kakak, berapa? Kalau jumlah total penduduk di sana itu ada sekitar 2.000 lebih ya. Ada sekitar 4.000 lebih. 4.000 lebih itu. 4.522 itu di pulau jiwa. Di pulau keseluruhan. Kalau pulau keseluruhan. Iya, 4.500 ya. Oke. Ini banyak sekali jumlah penduduk Kelurahan Barancadi. Nah, isu kesehatan kemudian pendidikan kan perlu juga ini. Iya. Kalau guru atau sekolah sekarang gimana? Sama aja dulu atau ada perkembangan baru? Kalau di Barancadi sendiri, jadi sudah ada SMP, sudah ada SD, SMP, dan SMA. Yang jadi persoalan di pulau-pulau luar, dia hanya sampai SMP saja, dan ada juga pulau yang tidak ada SMP-nya, sehingga masyarakat di sana sangat terkendala dengan pendidikan. Yang kedua, guru-guru di sana itu kan rata-rata kan masyarakat dari Makassar. Jadi itu kan kalau masyarakat Makassar kasihan juga kan, ke sana tidak mungkin, biasa kadang tidak maksimal karena pertama daerah tugasnya, dan kedua keluarganya yang ada di Makassar. SMA di sini negeri? Bukan, swasta ya. Yaitu Citra Bangsa. Yayasan berarti ya? Yayasan. Oke. Nah ini menarik, untuk isu kesehatan kalau saat ini apa yang menjadi cerita menarik, atau mungkin ada sesuatu yang perlu diceritakan? Kalau di Pulau Barancadi di sini, Kelurahan Barancadi itu belum puskesmas ya, baru pustu namanya. Pustu. Iya. Tapi di setiap pulau itu ada ditempatkan namanya pustu juga. Seperti di Langkai ada namanya satu pustu. Dengan 2 tenaga bidan medis. Tenaga medis ya. Paramedis. Lanjukan juga? Lanjukan tidak ada. Nah, itu yang paling minim, yang paling sekali itu pemperhatian sekali di Pulau Lanjukan. Kenapa? Tidak ada puskesmas di sana, dan tidak ada juga tempat untuk tidak ada sekolah di sana. Jadi di sana itu yang dibuat di sana, masyarakat di sana adalah satu tempat di mana RT itu mengajar anak-anak di sana yang penting bisa baca tulis. Karena tidak ada SD, sehingga di sana itu RT di sana itu, karena kebetulan adalah RT 5 dari Pulau Langkai, itu dari RW 5 ya. Dia itu RT-nya juga bertindak selaku pengajar bagi anak-anak di sana. Sekolah tidak ada? Tidak ada sekolah. Tidak ada. Selama ini kalau ada yang mau sekolah ke sebelah? Dia harus ke Langkai atau pulau-pulau yang terdekat begitu. Gitu. Nah, itu yang jadi tantangan buat kami juga. Yang kedua juga ya, terkait dengan tenaga kesehatan. Saya berpikir karena masyarakat Barancadi juga sudah banyak yang berpendidikan sekolah menengah, punya ijazah terkait dengan kesehatan ya. Kenapa tidak kita berdayakan mereka untuk mengabdikan diri di pulau, sehingga penanganan kesehatan di pulau itu dapat berjalan dengan bagus. Sudah terantisipasi yang namanya ya terkait dengan kesehatan. Yang kedua juga ya, Barancadi di sini, staf kelurahan Barancadi di sini tidak ada PNS. Staf kelurahan Barancadi tidak ada PNS. Rata-rata adalah sekretaris kelurahan? Ya, tidak ada kepala seksi di sini.
tidak ada seklur, tidak ada. Sehingga saya itu memang ketentuan tidak boleh atau gimana? Memang bukan tidak boleh, kosong. tidak kosong, memang tidak ada yang ditempatkan ke sini. Jadi saya berharap itu juga ya barangkali bisa diangkat di sini ya apa tenaga seperti. Sudah sampaikan ke Pak Wali? Sudah, Pak Wali juga sudah sampaikan, memang ada keterbatasan katanya. Okay. Darat sendiri juga banyak kelurahan yang tidak ada kepala seksi. Okay. Nah, jadi ada 3 kelurahan di Sangkarang ini tidak lengkap, dia punya aparaturnya, mulai dari sektor dan kepala seksi. Oke. Menarik ya tentang kondisi di pulau ini. Untuk perencanaan tadi ada musrembang kelurahan. Iya. Itu tiap bulan Februari? Tiap Januari di mana di sini? Di sini. Sudah ini dilaksanakan baru-baru di awal. Apa program yang diusulkan yang ini? Kalau yang diusulkan di Kelurahan Barangkali di sini pertama adalah pembuatan tanggul. Kenapa? Tanggul karena ya. Okay. Setiap tahun di sini terjadi abrasi, tanggul. Yang kedua jalan lingkungan, dalam hal ini paving block di setiap pulau yang ada seperti Lumu-Lumu, karena di sana masih sangat belum ada jalanan. Ada perhatian di sana ya? Ada. Yang ketiga itu pembangunan dermaga. Karena di mana? Di Lumu-Lumu dengan di Pulau Lanjukan. Karena Lanjukan itu adalah salah satu sentra destinasi wisata. Iya. Berarti dibiayai oleh kelurahan, kota. Kota kalau tahun ini sudah dikerjakan atau sudah mau diprogramkan. Oke. Pembangunan dermaga di Lumu-Lumu dan Lanjukan karena destinasi wisata, dan Lumu-Lumu ini karena memang penduduk banyak kemudian ini. Oke. Artinya bukan kita untuk Baracadi semua di. Bukan. Iya. Oke. Teman-teman sekalian, itu informasi yang saya peroleh berkaitan dengan inisiatif di kelurahan ini untuk memberikan layanan yang memadai untuk warga yang berdomisili di 5 pulau. Dan dugaan saya di awal bahwa ini tidak merata, rupanya merata juga, karena sampai tahu di Lumu-Lumu dilanjutkan untuk pembangunan infrastruktur dari dana 500 juta itu. Oke. Pak Hamzah, ini baru-baru ada Covid nih, 2 tahun 3 tahun lah ini. Waktu itu ada cerita pengalaman warga menghadapi Covid, kemudian ada warga terkena atau ada cerita? Itu dilema juga masyarakat di sini ya. Kenapa selaku pemerintah juga kan kita memberikan ada memang larangan bagaimana tidak meninggalkan pulau. Sementara masyarakat di sini kan butuh juga ya namanya aktivitas seperti melaut ekonomi, ekonomi. Sehingga pada waktu itu kan ada larangan bagaimana program PKM itu ya. Pembatasan ya itu. Nah, masyarakat di sini mau tidak mau harus ke Makassar. PPKM. Nah, masyarakat di sini kan mau tidak mau harus ke Makassar, mereka dia harus menjualkan hasil tangkapannya, dan kedua membeli barang untuk bagaimana kebutuhan yang ada di pulau. Nah, itu tantangan berat buat kita selaku pemerintah pada waktu itu. Ada warga waktu itu terkena Covid? Alhamdulillah tidak ada. Tapi itu juga ada syarat kontainer juga seperti memang atensi. Nah, ini konten ini memang suatu program Pak Wali bagaimana menangani Covid yang ada di setiap wilayah. Dan ini juga berfungsi bukan hanya sebagai tempat posko untuk Covid, recover, tapi ini digunakan juga dalam hal-hal pelayanan-pelayanan lain, seperti contoh kalau ada pertemuan masyarakat yang bertempat di situ. Yang kedua, ada pembelian sembako bisa di sini ya. Bisa di situ. Sudah jalankan ini. Bisa dijalankan. Yang ketiga juga ada program Pak Wali itu yang namanya posko siaga setiap hari, setiap malam, setiap hari. Nah, itu dilakukan di Recover situ. Di sini ada juga, saya pernah dengar yang Basi Barani, Pak Kandato ada juga. Ada. Di sini ada juga di sini Pak Kandato. Pak Kandato ini adalah suatu petugas yang menindak bila mana ada terjadi yang namanya melakukan pembuangan sampah yang di sembarangan. Nah, itulah gunanya Pak Kandato ini. Ada satu di sini tempatkan, satu laskar di sini. Namanya Laskar Pelangi yang diangkat sebagai petugas Pak Kandato. Nah, inilah setiap hari menangani, mengawasi penyapu dan mengawasi kebersihan wilayah. Yang tadi itu yang 4 orang itu ya. Oke, teman-teman sekalian, itu yang berkaitan dengan aspek kesehatan, kemudian layanan, dan juga cerita mengenai Covid yang sebelumnya. Untuk tahun ini tadi sudah ada gambaran program nih. Untuk kedepannya kira-kira apa yang mau disampaikan sebelum kita akhiri podcast ini, Pak? Kira-kira apa yang bisa menjadi informasi menarik? Ya, kami selaku pemerintah kelurahan saya berharap kepada masyarakat ya itu senantiasa mendukung program Pak Wali Kota, karena Pak Wali Kota ini program yang sangat-sangat luar biasa terkait dengan bagaimana kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Kota Makassar umumnya ya, dan khususnya di Kelurahan Pulau Barangkali.
Nah, sebagai contoh itu bagaimana membina UKM yang didorong sehingga dorong, dapat ya. dapat terbantu bagaimana sejahteraannya, sehingga peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat juga dapat terangkat. Belum harapan kami, dan di sisi lain ada program-program lainnya Pak Wali yang kita dukung supaya nantinya juga itu bisa berkembang dengan baik dan juga menjadikan masyarakat Barancadi ini adalah sejahtera seperti yang diharapkan Pak, oleh itu dermaga saya lihat Pak, mungkin ada penilaian kira-kira saat ini apa yang melakukan, karena saya lihat belum tidak seindah dermaga lain. Kalau 2015 kemarin itu sudah kita laksanakan perbaikan di dalam program program BKM itu yang namanya Kota Tampak Kumuh. Namun dalam hal sudah 5 tahun 6 tahun kalau tidak berapa ya 7 tahun ini sudah berlalu ini, karena dia di sengnya itu adalah dari seng ya, bukan tidak tahan terhadap air laut sehingga menjadi korosi. Nah, yang kedua seng betul. Karena ini tiap tahun air laut semakin naik dan ini dermaga kayaknya tidak terlalu tinggi, sehingga bila mana ada pasang ombak ya, kalau pada saat pasang, nah itu juga terkena imbasnya karena ombak besar, sehingga ada beberapa bagian-bagian daripada dermaga itu roboh. Perlu pemikiran untuk memperkuat atau mungkin ada desain atau model lain gitu ya. Sehingga baru-baru ini ditinjau oleh Dinas PU Kota Makassar. Saya berharap nantinya ini di dalam program Musrembang kemarin itu kita usulkan bagaimana perbaikan dermaga. Mudah-mudahan nantinya ini bisa terwujud sehingga nanti itu dermaga yang tadinya ini bisa ditingkatkan dikasih tinggi lebih dari yang dari sekarang, sehingga nantinya kalau terjadi pasang dan terjadi ombak besar itu tidak terlalu kena. Pak Hamzah, ini selain dermaga di sini ada lagi yang lain? Kalau selain di sini hanya satu dermaga yang ada. Satu di wilayah Pulau Barancadi. Kecuali di Pulau Langkai ada, yaitu Tambu juga ada. Iya, saya kalau bisa mengatakan dari sekian cerita tadi itu memang ada beberapa hal yang masih belum berubah ya. Satu di dermaganya, kemudian juga mengalami kondisi yang sama bahwa dia korosi, dia ini. Kemudian papan limbang juga, perahu penumpang juga cuma satu, yang operasional tiap hari, dan yang lain itu hanya langsung ke porter kan ya. Nah ini juga mungkin menjadi catatan bahwa ke depan perlu dipikirkan, karena kalau di Pulau Bandar Lompo itu ada 4 itu kapal mereka. Ada 5. Ada 5 malah, dan ukurannya besar. Tapi ini akan ada cerita lain juga sebenarnya tentang bagaimana jalur transportasi dari Barancadi ke Kota Makassar. Tapi intinya pulau ini sangat terkenal karena keuletan nelayannya, etos kerjanya di laut sebagai pemancing, sebagai pengusaha ikan, dan sentra pengrajin perahu fiber. Fiber di sini itu juga terkenal dari dulu ya. Mereka bisa bikin sampan dari fiber dan bahkan dipasarkan sampai ke Maluku, Nusa Tenggara, dan itu contoh yang menarik bahwa Barancadi ini memang menjadi contoh pulau di Makassar yang punya keunikan. Sekali lagi saya bilang punya etos kerja, dan ini perlu didukung oleh kita semua. Sekian itu ya barangkali ya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat pela kita. Kita akan lanjutkan nanti di obrolan lain dengan tema-tema lain tentu dari pesisir dan pulau-pulau di Makassar. Salam dari Pulau Barancadi. Terima kasih.